nama saya adalah Chandrawati Bulto, mahasiswa PPG kategori 1 gelombang 2, instansi SMA Asisi Siangkai. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita bersatu dalam doa. Hati Kudus Yesus, kami mohon kepadamu, anugerahkan cintamu kepada kami, agar kami semakin mencintai Tuhan bersama, dengan segenap hati dan pikiran, dalam segala tingkah laku sehari-hari, mendidik dalam namamu, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Salam. Selamat pagi, Bu. Baik, selamat pagi. Silakan duduk dengan tertib. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Adakah kabarnya yang tidak baik alias tidak hadir? Ada, Bu. Desri, siapa aja yang hadir, Nak? Mertua sama Eliajar sakit. Mertua sama si Eliajar sakit. Oke lah. Untuk anak-anak ibu yang lainnya, jagalah tetap kesehatannya. Baik, selama proses pembelajaran ini nanti kau harus mendengarkannya dengan fokus supaya apa yang telah kita kaji kamu bisa mengerti. Oke? Persiapkanlah dulu semua buku-bukunya. Kalian untuk menutup hidung ya sama mulut selama 10 detik. Silakan dulu dilakukan sekarang. Oke. Nah, kalau saya tanya si Ren, kira-kira apa yang kau rasakan? Bagaimana? Sesak. Sesak. Yang lainnya? Ada yang merasa segar? Iya. Tidak ada ya. Nah, pastilah kita sesak. Kenapa kita sesak? Satu orang dulu. Karena apa, Felix? Tidak ada udara yang Karena tidak ada udara yang masuk. Sesak lagi, ya kan? Oke, lalu kondisi yang kedua. Kalau misalkan kamu berada di lingkungan yang banyak asap rokok misalnya, bagaimana keadaanmu di lingkungan yang banyak sekali asap ataupun asap rokok? Oh, tetap sesak napas ya. Kenapa sesak napas? Udara yang masuk tidak bersih. Desri? Udara yang masuk tidak bersih. Udara yang masuk tidak bersih. Nah, itulah artinya kau harus bersyukur ya. Kenapa? Oksigen yang kau konsumsi, oksigen yang masuk ke dalam tubuhmu sekarang, itu kan tidak kau beli kan? Gratis. Kamu bebas menghirupnya. Jadi kalau misalkan di rumah sakit, 1 liter oksigen itu dihargai dengan 25.000. Padahal satu hari manusia itu harus menghirup 2.880 liter oksigen. Ya, satu hari ya. Belum lagi nitrogen. Jadi kalau kita kalikan itu, kita hitung dengan 25.000, sampailah 72 juta per hari. Jadi yang menjadi tujuan pembelajaran kita untuk hari ini ada 2 ya. Saya mohon dulu kesediaannya untuk membacakan si Adelia. Melalui diskusi kelompok, siswa mampu menganalisis organ pernapasan pada manusia dengan benar. Oke, silakan perhatikan yang kedua gambar tersebut. Kalau paru-paru orang yang merokok itu sudah menghitam dan sudah campur dengan asap-asap rokok. Sementara paru-paru yang tidak merokok itu masih bersih dan kemungkinan masih berfungsi dengan baik. Nah, inilah yang menjadi permasalahan kita. Nanti akan ibu bagi 5 permasalahan. Permasalahan yang pertama, mengapa perokok pasif ya lebih berbahaya dibandingkan dengan perokok aktif? Mencari solusinya akan saya tampilkan video. Silakan ditonton dengan baik. Bahan berbahaya tadi ternyata tidak hanya berbahaya bagi si perokok, tapi juga bagi orang di sekitarnya. Mengapa bisa seperti itu? Begini ceritanya. Asap rokok yang dihisap ke dalam paru oleh perokok disebut asap rokok utama, di mana saat itu tembakau dibakar pada suhu yang sangat tinggi. Asap yang berasal dari ujung rokok yang terbakar disebut asap rokok samping, di mana saat itu tembakau dibakar pada suhu yang lebih rendah, sehingga pembakaran zat terjadi tidak sempurna dan menghasilkan senyawa 4 kali lebih berbahaya bagi yang menghirup.
Residu asap rokok juga bisa menempel di rambut, kulit, baju, karpet, dinding, ataupun di dalam mobil yang disebut dengan third hand smoke. Oke, kira-kira siapa yang bisa ya menjelaskan tadi mengenai isi video itu? Oke, si Christine silakan. Yang kuat suaranya ya. Dalam rokok itu memiliki 600 zat, tapi yang 69 itu adalah zat kelompok yang dalam menyebabkan kanker. Selain itu, rokok pasif juga lebih berbahaya daripada rokok aktif karena rokok pasif itu memiliki udara rokoknya langsung dan warna setelah dihirup. Sementara kalau rokok aktif itu mereka menghirup rokok itu Oke, bagus sekali ya apa yang sudah dijelaskan oleh si Christine. Nah, untuk lebih lancar nanti dalam memecahkan masalah, Ibu akan membagimu ke dalam 5 kelompok. Ya, permasalahan pertama tadi akan didiskusikan atau dipecahkan oleh kelompok 1. Nanti di sini duduk ya. Kemudian permasalahan kedua itu akan didiskusikan atau dipecahkan atau dicari solusinya oleh kelompok 2. Di sini kelompok 3 masalah yang ketiga di sana, kemudian kelompok 4 masalah yang 4 di sana, yaitu kelompok 5 yaitu untuk membahas masalah yang kelima. Oke? Kemudian nanti pun akan dibagi LKPD untuk memperlancar kamu dalam proses penyelidikan. Jadi kalau kamu nanti nggak mengerti mengenai LKPD itu, kamu boleh bertanya. Nah, sekarang silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Nah, di sini akan saya bagi LKPD-nya ya. Dikerjakan dengan baik. Jadi waktu pengerjaannya itu adalah 15 menit dimulai dari sekarang. Dan kamu harus bekerja karena ada nanti penilaian sikap. Normal kan dia sudah tahu kan? Lalu pertanyaan ini juga dijawab dengan baik. Pertanyaan-pertanyaan sudah ada di situ. Bisa kali. Sudah selesai semuanya kan? Sudah? Oke, baik. Sebelum maju kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil dari kajian ataupun pencarian solusinya, supaya fokus kita, kau perhatikanlah dulu ke depan. Di sini akan dijelaskan oleh teman saya bernama Freddy. Mengapa perokok pasif lebih berbahaya dibanding dengan perokok aktif? Hal itu dikarenakan perbedaan asap yang dihirup oleh perokok aktif dan perokok pasif. Asap terbagi menjadi 2, yaitu asap utama dan asap sampingan. Asap utama yaitu asap yang dibakar dengan suhu kurang lebih 950 derajat Celcius. Dengan suhu yang tinggi, maka pembakarannya akan sempurna sehingga menyisakan hanya sebagian zat-zat berbahaya, dan asap itulah yang dihisap oleh perokok aktif. Asap utama dibakar di ujung rokok kemudian masuk ke batang rokok, dan asap itulah yang dihisap oleh perokok aktif. Yang kedua, asap sampingan yaitu asap yang dibakar dengan suhu kurang lebih 350 derajat Celcius. Dengan suhu yang tidak terlalu tinggi, maka pembakarannya tidak sempurna dan menyisakan hampir seluruh zat-zat berbahaya. Dan asap inilah yang dihirup oleh perokok pasif. Asap sampingan dibakar di ujung rokok dan akan mengeluarkan asap yang akan dihirup oleh perokok pasif. Dan ini adalah zat-zat berbahaya yang terdapat pada rokok. Ada sekitar 600 lebih zat-zat berbahaya yang terdapat pada rokok. Baiklah teman-teman, ini adalah organ respirasi manusia. Udara masuk melalui rongga hidung, kemudian menuju laring, setelah itu menuju trakea atau batang tenggorokan, dan akan masuk ke percabangan batang tenggorokan yaitu bronki. Kemudian dari bronki akan menuju bronkiolus dan akan masuk ke dalam paru-paru. Di paru-paru terdapat alveoli yaitu tempat pertukaran gas CO2 dengan O2. Baiklah teman-teman, bagi perokok pasif, asap rokok akan dihirup dan masuk melalui rongga hidung, kemudian menuju laring dan trakea, dan kemudian menuju bronki dan bronkiolus. Setelah itu akan
masuk ke dalam paru-paru dan akan mengakibatkan kerusakan parah pada paru-paru yang ditandai dengan pecahnya alveoli. Baiklah teman-teman, bagi perokok aktif, asap rokok akan dihisap dan masuk ke dalam rongga mulut. Tapi rongga mulut bukan organ respirasi ya. Kemudian masuk menuju faring. Faring yaitu percabangan antara organ pernapasan dan pencernaan. Kemudian menuju laring, area bronkiolus dan paru-paru. Apakah sudah jelas apa yang sudah dipresentasikan oleh teman kalian? Kalau belum, silakanlah bertanya. Siapa kira-kira yang akan bertanya kepada kelompok 1? Terima kasih. Di sini kami dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1, yaitu bagaimana cara agar perokok pasif tidak terkontaminasi asap rokok. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara nomor 5. Cara perokok pasif agar tidak terkontaminasi oleh asap rokok yaitu perokok pasif menghindar dari orang yang sedang merokok. Oke, baik, masih adakah? Bagus sekali presentasi mereka ya. Kalian pasti juga sudah tahu ya, ternyata yang jadi berbahaya, walaupun sama-sama berbahaya semuanya ya kan. Ternyata yang paling berbahaya adalah perokok pasif. Oke, nah kalau semua tadi sudah dikaji atau sudah dapat solusi dari kelima masalah tadi, kira-kira siapa yang bisa yang menunjukkan dari pembahasan kita yang tadi? Pembelajaran kita di pagi hari ini ialah rokok pasif lebih berbahaya dikarenakan menghirup asap rokok yang tidak sempurna sehingga banyak zat yang berbahaya yang tersisa yang masuk ke dalam paru-paru. Ada 250 zat berbahaya pada asap rokok dan 70 zat penyebab kanker. Selain organ respirasi, berikut organ-organ yang juga dapat rusak karena asap rokok seperti hati, jantung, ginjal, peredaran darah, sistem koordinasi, dan juga alat reproduksi. Oke, bagus sekali. Kasih dulu tepuk tangan. Silakan dulu. Nah, tadi sudah disimpulkan oleh teman kita, ternyata yang paling berbahaya itu adalah perokok pasif. Mengapa perokok pasif? Karena perokok pasif menghirup zat berbahaya pada rokok dengan pembakaran yang tidak sempurna, sehingga banyak sekali zat berbahaya yang tersisa dan itulah masuk melalui hidung, kemudian ke bagian organ pernapasan lainnya dan akan merusak paru-paru. Nah, perlu kamu tahu bahwa organ pernapasan terdiri dari hidung, ya, dari situ awalnya udara masuk, kemudian masuk ke faring. Faring itu sebenarnya saluran pernapasan juga ada dan saluran pencernaan. Kemudian setelah itu ke laring, ya, dari laring masuklah ke trakea atau batang tenggorokan. Kemudian ke percabangan trakea yang disebut dengan bronkus ataupun bronkiolus. Setelah itu udara akan masuk ke dalam paru-paru atau pulmon. Dan ingat, di paru-paru terdapat alveolus. Ya, alveolus atau belenggu udara yang menampung udara sekaligus proses terjadinya pertukaran O2 dengan O. Nah, itulah kesimpulan pelajaran kita untuk pagi hari ini. Nah, setelah kamu telah mengkaji beberapa masalah tadi, maka ibu akan memberikan post-test kepada kalian. Itu melalui Google Form yang telah saya kirimkan linknya kepada kamu. Waktu pengerjaannya sebanyak 5 menit. Dimulai dari sekarang. Kalian mendapat nilai 90 dan nilai 100 ya. Setelah kalian kumpul di sini sudah kumpul semuanya. Tepuk tangan dulu untuk itu. Oke. Untuk mengukurnya silakan dulu satu orang siswa kira-kira bagaimana pembelajaran kita untuk hari ini. Oh, si Ari silakan. Melalui pembelajaran hari ini, kami semakin mengerti tentang dampak negatif pada rokok dan zat apa saja yang masuk pada rokok tersebut. Dan pembelajaran hari ini juga sangat menarik dan menyenangkan karena dampak rokok atau rokok juga tidak asing lagi bagi kita. Saya berharap semoga pembelajaran kedepannya akan menyenangkan. Sekian dari saya. Oke, terima kasih kepada si Ari ya yang telah membuat refleksi tentang pembelajaran kita hari ini. Karena pembelajaran kita sudah selesai pada hari ini, maka materi selanjutnya untuk minggu depan adalah
tentang kelainan pada organ respirasi. Depan akan kita lihat lebih dalam lagi tentang kelainan organ respirasi. Sekarang ini yang kita pelajari yaitu akibat rokok pada organ-organ sekaligus mengenal organ respirasi. Paham? Baik, untuk itu supaya kita bisa pulang, silakan disiapkan dulu. Oke, salam. Salam.